الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari yang cukup sejuk ini kita panjatkan puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya kepada kita untuk menikmati hidangan Ramadan yang selanjutnya kita rayakan pada hari Idul Fitri ini. Jamuan Ramadan yang telah kita lalui tak hanya sebatas sahur dan berbuka dengan aneka makanan dan minuman yang lezat. Jamuan Ramadan yang paling utama adalah gemlengan dari Allah Subhanahu wa taala berupa siam dan qiyam. Di siang hari kita menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri. Sedang di malam harinya kita disunnahkan memperbanyak berdiri, ruku dan sujud serta tilawah Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah training center yang terbesar dan spektakuler. Bayangkan, dalam training ini Allah Subhanahu wa taala lah sendiri yang bertindak sebagai instrukturnya, sedang kaum muslimin seluruh penjuru dunia menjadi pesertanya. Tidak ada diskriminasi kecuali bagi yang berhalangan. Semua yang berpuasa wajib mengikuti ketentuan yang sama, yaitu tidak makan dan minum mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Training atau lebih tepatnya madrasah Ramadan ini terbuka untuk umum. Siapa saja yang mengaku beriman akan terpanggil memenuhi kewajibannya sebagai peserta. Orang kafir, orang munafik, atau orang yang setengah beriman, atau yang pura-pura beriman, silahkan minggir. Itulah arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini diawali dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Artinya, orang yang tidak beriman sekalipun memenuhi semua ketentuan untuk berpuasa, tidak makan dan minum sepanjang hari, maka mereka akan terkena dengan diskualifikasi. Puasanya akan menjadi sia-sia. Mereka tidak akan mendapatkan hasil dari training ini kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang beriman yang disuruh menjalankan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat meraih gelar al-muttaqin dan lulus sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita menjadi juara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah adalah Rabb, pendidik seluruh alam. Dia Maha hidup, tidak tidur, tidak ngantuk, dan tidak mudah lupa. Dia mendidik dan mentarbiyah kita setiap waktu. Dia mengajarkan kepada kita tentang berbagai hikmah di semua peristiwa. Sayang, hanya kelompok ulul albablah, orang-orang cerdas sajalah yang mau mengambil pelajaran. Adapun sebagian besar manusia yang lain baru mengambil pelajaran ketika mendapatkan peringatan berupa bencana, musibah, dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.
Ramadan adalah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang cerdas akan dapat mengambil pelajaran dari ibadah puasa tersebut. Puasa merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu aktif, tidak pasif dalam mentarbiyah manusia. Bayangkan selama sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan puasa, atau lebih tepatnya siam oleh para ulama. Makna siam diartikan sebagai al-imsak, yang artinya kita dapat menahan diri dari makan minum selama terbitnya matahari, sejak terbitnya matahari hingga tenggelamnya, hingga selama terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sepintas tarbiyah ini sangat sederhana, tapi dampaknya sangat luas dan luar biasa. Puasa melatih kaum muslimin untuk berbuat dan berperilaku jujur, peduli, disiplin, sabar, qanaah, juhud, ridho, dan juga ramah. Sifat-sifat ini merupakan elemen dasar dalam membentuk karakter ketakwaan. Karakter takwa itulah yang menjadi target utama dari puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Khusus mengenai tarbiyah akan kejujuran, puasa merupakan lahan subur untuk menumbuhkan dan mengembangkannya. Bibit-bibit kejujuran sejak dini hendaknya kita rawat, kita tumbuhkan, kita kembangkan melalui kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan akan membentuk habit, dan habit akan membentuk karakter, sedangkan karakter akan membentuk kepribadian. Mari kita perhatikan musuh pertama orang yang mulai belajar berpuasa adalah bohong. Ketika perut sudah mulai melilit lapar atau tenggorokan kering kehausan, tidak ada orang yang mengintip sementara makanan sudah terhidang lezat di meja makan. Apa yang akan dilakukan jika sekiranya boleh berbohong? Inilah tarbiyah kejujuran itu. Sekalipun waktu maghrib tinggal 2 menit, kita tidak akan tergoda untuk mencolek sedikit pun makanan yang terhidang. Meski kita berada di ruangan sendirian, di tempat yang gelap gulita, dan tidak ada orang yang melihat. Orang yang berpuasa tidak akan pernah berani meminum air, meski hanya setetes air, karena yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan hal itu akan membatalkan puasanya. Kita yakin bahwa puasa itu pada hakikatnya adalah menahan diri dan juga melatih akan kejujuran. Internalisasi nilai-nilai kejujuran ini tidak hanya bisa dilakukan melalui transformasi akademik dan kajian ilmiah semata. Internalisasi nilai-nilai kejujuran ini harus melalui praktek nyata sehari-hari, harus dirasakan dan dialami. Kejujuran tidak hanya bisa diajarkan melalui seminar dan diskusi. Mengapa kejujuran menjadi sasaran utama, menjadi bagian dari sasaran utama dari madrasah Ramadan? Bukan karena nilai-nilai yang lain itu tidak perlu, tetapi kejujuran disepakati adalah merupakan pangkal semua kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yajalu rajul yasduqu wa yataharra sidqa, hatta yuktab inda Allahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Wa ma yajalu abdu yakzibu yataharra al-kadhiba hatta yuktab inda Allahi kadhiban." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan bermaksud jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan bermaksud dusta, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Kejujuran senantiasa mendapatkan hasil dan dampak positif dan keuntungan yang berlimpah ruah, karena kejujuran adalah kebaikan yang akan menuntun kita untuk melakukan berbagai kebaikan dan kemuliaan. Kejujuran akan menjadi bukti kebaikan perilaku kita, kemurnian tabiat kita, ketinggian mentalitas kita, dan kecerdasan akan akal kita. Sebaliknya, orang yang suka berdusta, mudah berbohong, dan gampang menipu, hidupnya pasti akan mengalami kesengsaraan. Di dunia tidak akan pernah bahagia, sedangkan di akhiratnya pasti menderita. Di dunianya dia akan menjadi hina, sedangkan di akhirat dapat dipastikan masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekalipun berat, tetaplah kita harus memilih kejujuran sebagai jalan hidup, sebab kejujuran akan membawa kepada ketenangan. Apalah artinya citra yang positif, harga diri yang tinggi, status sosial jika dibangun di atas kedustaan? Apalah artinya ketenaran jika dibangun di atas kepalsuan? Apalah artinya kemuliaan dan kewibawaan jika dibuat-buat? Semua yang tidak jujur akan mudah hilang dan fitnah, meski ditutupin dengan narasi-narasi yang menarik dan argumentasi yang ilmiah. Orang yang jujur hatinya akan tenang dan mutmainnah. Sebaliknya, orang yang bohong hatinya akan selalu gelisah. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna sidqa tumaninah wa innal kadhiba ribaa." Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan, sedangkan kedustaan itu mendatangkan kebimbangan. Orang yang berbohong akan selalu dihantui oleh kebohongannya. Hidupnya tidak akan pernah tenang dan akan terus merasa dikejar-kejar oleh bayangan kebohongannya sendiri. Mereka akan takut suatu saat kebohongannya akan terbongkar, sehingga suatu kebohongan harus ditutupi dengan 10 kebohongan, dan 10 kebohongan harus ditutupi dengan 100 kebohongan, dan seterusnya. Mereka takut akan terungkap kebohongannya sehingga dipermalukan oleh perbuatannya sendiri. Untuk itulah, jadilah orang yang jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada anak, kepada orang tua, kepada suami istri, kepada atasan, kepada bawahan, dan juga jujur kepada rakyat kebanyakan. Hindarilah untuk selalu berdusta, sekalipun dusta itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala mohon Tuhan kita agar kita senantiasa berlaku dan berbuat jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur atau benar. Kejujuran dalam Islam tidaklah hanya persoalan akhlak, tidak hanya persoalan budi pekerti. Kejujuran itu adalah persoalan ajaran yang paling asas, atau adalah keimanan. Orang yang tidak jujur berarti mencederai keimanannya sendiri. Dalam kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Malik, disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi pengecut?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu beliau ditanya lagi, "Apakah seorang mukmin itu bisa menjadi kikir?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu beliau ditanya lagi, "Apakah seseorang itu bisa menjadi pendusta?" Beliau menjawab, "Tidak." Menurut Rasulullah SAW, bisa jadi seseorang mukmin itu memiliki sedikit sifat yang kurang terpuji, seperti menjadi penakut, menjadi kikir, menjadi pengecut. Tapi satu hal yang tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin adalah sifat pendusta. Mukmin itu tidak boleh bohong. Ini harus dicamkan baik-baik. Kejujuran adalah kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan kenyataan. Adalah sebuah kebohongan yang terang-terangan. Jika seseorang berkata A, padahal kenyataannya adalah B. Dia berkata sedang ke selatan, padahal realitasnya sedang menuju ke utara. Orang yang jujur disebut dengan as-siddiq, sedangkan lawannya adalah al-kadzib. Orang yang jujur punya kesesuaian antara batin dengan yang zahir, antara yang disembunyikan dengan yang ditampakkan, antara yang dipikirkan dengan kenyataan. Orang yang jujur mustahil untuk menyembunyikan yang jahatnya dengan berpura-pura baik secara penampilan. Inilah yang disebut dengan musam berbulu domba. Kita semua harus mewaspadai kebohongan, karena kebohongan dapat mengantarkan pelakunya pada kekufuran, kemunafikan, bahkan bisa jadi keluar dari Islam secara perlahan-lahan. Lagi-lagi, kebohongan bukanlah persoalan sederhana. Kebohongan itu masuk dalam persoalan keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Melalui khutbah kali ini, kami kembali mengingatkan bahwa kebohongan adalah jembatan menuju neraka, jalan kerusakan dan keburukan yang bakal meruntuhkan marwah dan kewibawaan seseorang. Jauhi sejauh-jauhnya kebohongan, karena kebohongan sedikit pun tidak akan membawa keberuntungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya
bahwa kebohongan bukan anak tangga menuju kesuksesan dan kebahagiaan, bahwa kebohongan bukan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Justru sebaliknya, kebohongan akan menimbulkan masalah yang baru yang lebih pelik dan rumit. Jalan terbaik ketika kita menghadapi masalah yang pelik dan jalan yang buntu adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya memperbaiki niat kita. Jangan-jangan ada niat kita yang salah. Marilah kita selalu meluruskan niat dan bertawakal kepadanya. Sekali lagi, jangan menambah masalah dengan berbohong. Yang ingin kami ingatkan, kita harus mempunyai komitmen yang kuat agar tidak berbohong. Jangan sekali-kali meremehkan kebohongan-kebohongan kecil. Bisa jadi kebohongan kecil itu justru merupakan batu kerikil yang akan menjatuhkan marwah dan martabat kita. Jangan menjadikan kebohongan dalam canda dan buruan kita. Khawatir perilaku negatif itu lama-kelamaan menjadi habit dan kebiasaan sehari-hari. Belum puas kalau belum berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ja'ilan bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazidan." Aku yang menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan al-mira', berdebat sekalipun benar, dan aku akan menjamin sebuah rumah di tengah surga untuk siapa saja yang meninggalkan kedustaan meskipun dia bercanda. Tugas utama kita, baik sebagai seorang kepala rumah tangga atau sebagai seorang ibu rumah tangga, demikian juga sebagai seorang guru, adalah kita memberikan pendidikan terbaik, memberikan teladan yang mulia, serta mendorong anak-anak kita untuk selalu berkata dan berlaku jujur. Maka kita harus memberikan peringatan yang keras tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi di dunia dan akhirat bagi pelaku kedustaan. Berikan motivasi yang kuat agar anak-anak kita senantiasa berkata dan berbuat jujur. Sampaikan bahwa dalam setiap kejujuran Allah telah menyiapkan pahala yang besar. Al-Quran telah menjelaskan, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul 'azim. Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Mari kita didik anak-anak kita sejak kecil agar memiliki karakter kejujuran dan menjauhi kebiasaan berbohong. InsyaAllah mereka akan menjadi generasi yang soleh, mandiri dan juga tangguh. Mari kita bina generasi muda yang berkepribadian jujur agar kelak saat menjadi pemimpin yang jujur dan tidak suka berbohong, apalagi mengingkari janji. Masyarakat saat ini sudah sangat muak dengan pemimpin yang suka berbohong. Janjinya mensejahterakan, kenyataannya adalah menyengsarakan. Janjinya memajukan, kenyataannya malah kebalikannya. Janjinya kemandirian, ujung-ujungnya menambah utang lagi. Untuk itu, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kehidupan yang fid dunya hasanah dan juga fil akhirati hasanah. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan pandangan dan hati kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan petunjuk kepada kita, keselamatan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, agar kelak ketika kita mengakhiri kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita karunia terbesarnya, yaitu surga Jannatul Naim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa tawbatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi
آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما اسألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك لذات الناظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير دار مضرات ولا فتنة مضلات. اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أهوالنا إنك وجواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.